Mas Sudi juga, Pak Sudi, ada Pak Edi Mulyono, Pak Edi Artono, ada Pak Mardiono, adik-adik yang kamen dari Gelora yang bersama-sama dengan kita, mentor kami, Mas Urip, Pak Irjen Urip, ikut bersama-sama dengan kita, mentor kami semua, keluarga besar anggota Polri yang berasal dari Gelora. Terima kasih sudah mendidik kami menjadi seperti ini sampai di posisi ini. Kemudian Pak Bupati Gelora bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gelora, juga dari Bupati, para Kapolresta X Wilayah Pati, Senior Advisor, para tokoh Dirjen, Pak Ari Bidadi, Manajer Port Fair AP Group, Pak Darwin, para tamu undangan, serta seluruh warga Kabupaten Gelora yang hadir pada kegiatan hari ini. Tentunya kami yang di Gelora masih Pak Kapolri, Pak, kami sampaikan bahwa kami akan bersama-sama pejabat utama dari Mabes Polri yang berasal dari Gelora akan mengikuti kegiatan peresmian rumah sakit tingkat 4 Gelora, Bayangkara Gelora, dan kegiatan bakti kesehatan, bakti sosial presisi Polri untuk negeri yang sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia, karena merupakan program prioritas Pak Kapolri pada triwulan 1 pada tahun 2024 ini. Yang betul Pak Agung ceritanya adalah ceritanya Pak Bupati. Jadi kita terima kasih dulu kepada Pak Bupati Gelora yang sudah menyiapkan lahan. Sudah banyak sekali bantuan kepada, saya rasa bukan hanya kepada institusi Polri, kepada teman-teman TNI juga saya yakin dia juga melakukan sama, memberikan hibah baik tanah maupun bangunan kepada TNI Polri, dan pastinya semua itu adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kemanfaatan yang ke masyarakat. Karena Pak Bupati nyiapin lahan, ya kami pintar juga Pak Bupati ini ajak-ajak senior-senior yang sekarang ini ada di Kementerian Lembaga, termasuk di TNI Polri, untuk makanya banyak proyek ini Pak Bupati. Ya Pak Bupati, pintar lagi Pak Mensesnek ini, Menteri Pertanian, Pak Menteri BUMN, ini terus dilakukan, mudah-mudahan cita-cita Pak Bupati untuk mengangkat dan memperkuat serta meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Gelora ini mudah-mudahan bisa diwujudkan pada sisa waktunya masih berapa tahun Pak Ari? Mudah-mudahan masih bisa dilanjutkan. Cuma apa aja loh, kita belum waktunya Pak. Pak Ari kan belum kampanye ya Pak Ari? Belum. Boleh kan? Boleh kan? Tentunya pada kesempatan bisa mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Gelora yang telah menghibahkan tanah seluas 20.200 meter persegi untuk pembangunan rumah sakit tingkat 4 Gelora di Dokes Polda Jateng dan gedung Polres Gelora. Kemudian terima kasih juga kepada Tanimoto Foundation. Cuma saja masih terlalu kecil, CSR-nya. Pak Ari, nanti kalau melaporkan kepada Pak Sukanto Tanimoto, dibaca yang agak sedikit tanahnya masih luas. Tadi harapan Pak Bupati supaya ya investasi ke Cina kemarin saya dengar beli apa di sana. Di Singapura juga ada. Tolong hibahnya jangan lupa. Ini selagi ini masih ada Pak Adi Propam. Karena setelah saya pensiun masih ada Pak Adi Propam yang Gelora. Ya Pak Ari, kalau dilaporkan sama Pak Sukanto Tanimoto, ini sumbangannya saya terima kasih, tapi akan lebih berterima kasih kembali kalau ini ditambah lagi CSR-nya, supaya cita-cita Pak Bupati supaya rumah sakit ini segera meningkat dari tingkat 4 menjadi sampai ke tingkat 2, tentunya membutuhkan banyak fasilitas. Dan kemarin Pak Asep sudah sampaikan kepada Pak Menteri Kesehatan sebelum saya berangkat ke Gelora, dia sampaikan ada anggaran, saya kurang tahu
tolong dicek nanti ke saya. Pak Kadif Propam juga tolong nanti dibantu anggarannya dari Kementerian Kesehatan ini turunnya kemana di Serena, karena saya akan minta untuk kembali minta supaya fasilitas peralatan rumah sakit itu bisa dibantu, dan tolong Pak Sekdes nanti koordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan. Kemudian Pak Kapolda Jateng beserta jajaran serta forum Kominda Kabupaten Blora serta seluruh stakeholder terkait, pihak-pihak yang telah berkontribusi dan memiliki kepedulian antar sesama, sehingga peresmian Rumah Sakit Layanan Malam tingkat 4 Blora, Bidokes Polda Jateng dan Gedung Polres Blora serta kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan Polri Presisi untuk negeri dapat terlaksana dengan baik. Hadirin yang berbahagia, negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Wujud nyata upaya pemerintah dalam melindungi warga negaranya adalah dengan memastikan terpenuhinya warga negaranya dengan hak-hak dasar masyarakat yang salah satunya memperoleh layanan kesehatan yang layak. Hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan telah diatur secara tegas dalam pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh layanan kesehatan. Kemudian dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan negara bertanggung jawab atas penyelesaian penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak. Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan kesejahteraan kesehatan, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesehatan, kesejahteraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan data Legatum Institut Skor Pilar Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 sebesar 71,13 atau peringkat ketiga di Asia Tenggara setelah Singapura dan Malaysia. Peringkat 87 dari 186 negara di dunia. Dengan total rumah sakit yang dimiliki Indonesia sebanyak 3.072 unit data BPS tahun 2023. Kemudian skor indeks daya saing pilar kesehatan nasional. Pilar kesehatan adalah 3,76 kategori sangat baik, dan khusus Kabupaten Blora angka 4,43 kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat tergolong baik dan perlu terus ditingkatkan sehingga menciptakan kemandirian dan mendorong perkembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global, serta mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berkaca dari pandemi COVID-19, permasalahan dan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara. Krisis kesehatan ternyata berkembang menjadi krisis ekonomi dan sosial, serta berpotensi memicu krisis keamanan dan politik yang dapat mengancam visi Indonesia Emas 2045. Pandemi telah membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan dan menuntut penyesuaian tidak hanya pada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi, namun juga perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.
Oleh karena itu, diperlukan transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan. Sesuai pasal 11 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta informasi dan edukasi kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memulai transformasi kesehatan melalui 6 jenis transformasi. Yang pertama, transformasi layanan primer. Yang kedua, transformasi layanan rujukan. Yang ketiga, transformasi sistem ketahanan nasional. Yang keempat, transformasi sistem pembiayaan. Yang kelima, transformasi SDM kesehatan. Yang keenam, transformasi teknologi kesehatan. Guna mendukung transformasi kesehatan, Polri khususnya Polda Jateng bersama Pemkab Blora meresmikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora Pidokes Polda Jateng agar dapat dioptimalkan oleh tenaga kesehatan Polri untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Blora dan sekitarnya. Selain itu juga meresmikan gedung Polres Blora untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepolisian khususnya wilayah hukum Polres Blora. Rumah sakit ini berlokasi di Desa Jagong, Kecamatan Kuduran, Kabupaten Blora. Lokasi ini dinilai strategis karena belum terdapat rumah sakit sejauh 20 km sekitar area ini dan belum adanya rumah sakit Bayangkara di wilayah X Karesidenan Pati. Kehadiran rumah sakit ini tentu akan membantu layanan kesehatan dan kedokteran kepolisian tidak hanya Kabupaten Blora, namun juga beberapa wilayah bersinggungan seperti Kabupaten Kudus, Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara. Sebelumnya telah dibangun Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 di Semarang dan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 di Surakarta. Sehingga peresmian Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora ini akan menjadi Rumah Sakit Bayangkara ketiga yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora ini sebagai representasi hadirnya negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada seluruh masyarakat. Saya minta fungsi sosial dari rumah sakit harus dijalankan dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses kesehatan dan masyarakat kurang mampu. Kapolres dan Karuntik akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan pihak terkait lainnya terkait anggaran operasional fungsi sosial dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Blora. Apabila Pemda tidak mampu membiayai pengobatan secara gratis dan BPJS sudah tidak ada lagi soal pengobatan gratis, maka saya minta kepada Kapolres dan Karuntik untuk menggalang seluruh potensi daerah yang ada untuk membantu pembiayaan bagi warga yang kurang mampu tersebut. Beberapa waktu yang lalu saya telah komunikasi dengan kesehatan terkait operasionalisasi Rumah Sakit Bayangkara. Dia akan mengalokasikan tambahan anggaran kesehatan kepada Polri. Oleh karena itu, kepada Kak Kapolres Polri berkoordinasi dengan Kemenkes seperti yang sudah saya sampaikan, berkoordinasi dengan Asrena Kapolri terkait dengan penganggaran Pusdokes Polri tahun anggaran 2024. Nanti dengan Pak Adi Propam saya akan juga bicara dengan Pak Asrena. Kemudian upaya untuk peningkatan menjadi satker dan PLU sehingga operasionalisasi rumah sakit ini menjadi semakin optimal. Kemudian kalau nanti kalau perlu tenaga medis dan tenaga kesehatan, utamakan kepada warga lokal dan sekitarnya, sehingga bukan hanya dirasakan dari aspek kesehatan,
tapi juga bisa menampung warga masyarakat. Polri akan terus berupaya untuk mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan baik dari segi sarana dan prasarana, sumber daya